kemudian Pina, hadir. Hanifah, Rifa. Nah berarti yang tidak hadir itu siapa? Jola. Kenapa Jola? Sakit. Baik, kita doakan ya mudah-mudahan teman kita Jola bisa cepat sembuh dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah yang selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan dari teman-teman kalian boleh pada KM ataupun perwakilan untuk memimpin doa di awal pembelajaran hari ini. Silakan. Istiadat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan ya pembelajaran hari ini kita awali dengan doa, kita awali dengan niat karena Allah mudah-mudahan menjadikan kebaikan buat kita di hari ini, tidak hanya di dunia tapi ketika nanti kita kembali ke tempat terakhir kita yaitu peristirahatan kita. Nah untuk yang berikutnya, nah sekarang kita awali pembelajaran menambah rasa kecintaan kita kepada negara kita, nasionalisme kita. Kita awali dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan ada yang memimpin. Boleh kita berdiri dulu, silakan. Siapa yang bisa dari kita? Silakan. Nah, yuk. Rifa, silakan. Nah, jangan ragu-ragu. Nah, baik. Silakan. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Jadi kita mengawali pembelajaran itu dengan hal yang baik, gitu ya. Sebelum ke sekolah, ada yang mengawali dengan niat yang baik untuk belajar, itu ya, belajar karena Allah, mencari ilmu juga ya, untuk mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhirat. Tadi kita awali dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya juga, supaya rasa nasionalisme kita juga, kebangsaan kita tetap terjaga dan terawat di hati kita semua, karena kita itu adalah bangsa Indonesia. Nah, yang berikutnya kita cek dulu kebersihannya. Nah, kira-kira di sekitar bangku kalian sudah bersih atau belum? Sudah. Bukunya sudah siap, gitu ya. Kemudian pakaiannya juga sudah
datang ke sekolah. Pertanyaan-pertanyaan itu kan kadang-kadang ada di benak pikiran kalian bahwa saya ke sekolah misalnya berangkat pagi, pulang setelah duhur sore, gitu deh bisa. Itu kalau dalam bahasa Sundanya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia begitu lagi bisa. Kenapa saya mencontohkan tadi dengan menggunakan bahasa daerah? Karena kalau kita sedang belajar bahasa Indonesia, kadang-kadang kita itu mengulang hal yang seperti itu. Bahasa Indonesia yang digunakannya tetap dicampur dengan bahasa Sunda. Padahal kita sedang belajar apa? Menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa saja karena memang kita niatnya atau motivasi dalam hati kita belum kuat. Karena kalau kita sudah mulai dengan bismillah, kalian niatnya mencari ilmu, bahwa itu adalah perintah dari agama kita juga, kita harus mencari ilmu dari mulai apa? Keluar ke mana? Ke alam dunia gitu ya. Ke alam dunia ini, ke dunia ini dimulai kita sejak lahir sampai nanti kita menuju yang akan. Itu kita harus mencari ilmu. Maka ketika kita sudah menanamkan itu dan itu adalah kebutuhan bagi kita, maka kita belajar itu tidak akan menganggap hal yang sia-sia. Kita akan tahu mana kita waktu bermain, mana kita waktu serius, mana kita harus mencari ilmu. Jadi semuanya itu dimanage dengan baik. Nah, contoh barusan kan kita awali dengan apa? Baca doa, kita awali dengan niat, kita awali dengan menyanyikan. Itu kan waktu itu betul-betul disiapkan. Karena kita sudah ada persiapan, maka dalam pembelajaran kita harus dimulai. Motivasi terbesar itu dari siapa? Satu misalnya dari siapa? Kira-kira orang tua. Kemudian dari siapa lagi? Guru. Terus siapa lagi? Nah, sahabat. Nah, tapi kalau bagi saya motivasi terbesar itu salah satu di antara itu selain memang betul itu adalah orang tua, yaitu diri kita. Teman kita bisa pergi, teman kita bisa jauh, teman kita juga bisa punya masalah. Tetapi kalau diri kita tidak akan pernah meninggalkan kita, hati pikiran tetap ada. Selama kita masih hidup tetap bersama. Maka motivasi terbesar itu dari sini. Niat belajarnya karena Allah, niatkan itu adalah kebutuhan, bukan terpaksa. Karena orang tanpa ilmu pasti gimana? Seperti orang berjalan di malam hari tanpa arah, tanpa penekanan. Pasti ada nabrak pohon lah, nabrak inilah, jatuh ke sana, ke sini dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya ilmu, ketika kita punya pengetahuan, baik agama, baik sains dan lain sebagainya, maka kita itu seperti mau jalan di siang hari, di pagi hari, sore hari, malam hari, tetap saja kita itu punya arah tujuan dan penerangan. Karena kita punya apa? Punya pengetahuan. Coba misalnya kalian sekarang ada yang pernah misalnya membuat ini tidak membuat Facebook atau Instagram misalnya. Ada tidak? Ada. Coba misalnya bagaimana awal mula membuat Instagram, coba nih. Mengisi apa? Nama. Kemudian pin biasanya apalagi kalau Instagram itu masukkan nama telepon. Berikutnya kode verifikasi. Kemudian misalnya apalagi terakhir biasanya biar orang lain tidak ada yang tahu. Sandi. Itu kita bisa tahu dari mana? Karena ada petunjuk. Coba kalau kita tidak ada petunjuk dalam hidup kita, mau bagaimana? Coba tadi barusan membuat Instagram saja, kalau ada petunjuknya kan mudah. Masukkan apa yang pertama tadi? Nama, kemudian nomor telepon, kemudian kira-kira itu bisa jadi Instagram atau tidak? Nah, hidup kita juga, kalau misalnya kita punya ilmu pengetahuan, arah, kemudian kita punya cita-cita, motivasi, tujuan yang jelas, terarah hidupnya juga. Kenapa banyak orang yang hidup terbang tapi coba bisa? Coba misalnya ini saya lempar, misalnya ke mana? Ke sungai, gitu ya. Kemudian kalau terbawa air gimana kira-kira ini? Hanyut. Air ke sebelah kiri, air ke kanan, ikut. Air misalnya masuk ke mana? Ke got, ikut. Padahal di got itu biasanya apa isinya? Kotoran. Apakah kalian paham seperti itu? Tidak, makanya harus punya arah dan tujuan. Seperti itu dalam makanya motivasinya jelas. Nah sekarang saya punya satu
bersama aku sayang. Ibu yang membesarkanku dari kecil hingga saat ini. Ibu yang selalu menjagaku dan dengan rapinya menata kebutuhanku, mengajarkanku tentang indahnya hidup, bahkan sampai hal-hal kecil yang aku butuhkan yang membuat segala sesuatunya berjalan dengan mudah. Tapi sayang, ibuku adalah seorang pembohong. Aku jenuh dengan kalian. Pada saat itu, ibu marah-marah kepadaku. Aku tidak terima. Rela, kamu mana uangnya dari yang diberikan kamu? Oh, siapa kali? Jangan bohong sama ibu. Ya aku capek, Bu. Aku tuh pernah belanja di sekolah. Teman-teman aku, mereka selalu beli taman, jajan, atau pakaian. Ibu berikan untuk kamu ini masih ada di kamu. Ya aku bosan, Bu. Aku bosan sama makanan itu. Isinya cuma mie, nasi, telur. Aku bosan di luar jajan. Aku bosan di dalam mie kayak itu. Rela, Setelah itu, aku tinggalkan ibu sendiri. Dan kemudian, aku dengar isak tangisannya dari balik pintu kamarku. Malamnya, aku mengintip ibu yang sedang menjahit pakaian. Ibu juga harus membuat kue dan memasak untuk jualan besok. Sesekali, ibu menyetrika pakaianku. Aku beranikan diri keluar kamar, memeluk ibu dari belakang, sembari meminta maaf atas perkataanku tadi siang kepadanya.
berjuang keras untuk meraih cita-cita. Tapi semua berubah saat aku mengucapkan, Ibu, jangan tinggalkan saya, Bu. Kalau Ibu tinggalkan saya, Ibu seperti apa? Suami saya, Bu, seperti itu. Nah, kira-kira dari video motivasi barusan, apa yang ada di sana? Yang ada di video barusan itu tentang apa? Perjuangan Ibu. Perjuangan ibu. Terus ada apa lagi? Keadaan kurang cukup. Terus apa lagi? Ada lagi tadi. Kira-kira kisah itu apa? Misalnya, ya bisa diambil dari kisah tersebut. Bisa. Harus berbakti kepada. Nah, bagaimanapun kondisinya. Makanya tadi betul motivasi terbesar itu adalah siapa? Orang tua. Ya. Selain diri sendiri ya orang tua itu. Coba bayangkan kalian misalnya melakukan aktivitas seperti yang ibu kita lakukan. Kadang-kadang kita enggak. Coba tanya. Maka kita harus mampu mengambil hal-hal baik, kita berpikir positif. Nah, kita niatkan diri kita sekarang belajar. Mudah-mudahan dengan banyaknya ilmu, punya tujuan, gitu, dengan semangat tinggi, kita bisa membahagiakan orang tua kita. Karena membahagiakan orang tua itu mudah. Dengan kita menjadi baik saja. Kalian sekolah dengan baik, orang tua itu bahagia. Kalian pondok dengan baik saja, kalian itu orang tua bahagia. Tidak perlu minta uang kalau orang tua itu. Misalnya kalau ada anaknya terdengar diomong oleh orang lain, misalnya dibicarakan oleh orang lain, misalnya, aduh, misalnya Sekina, ya Allah, tiap sore jalan-jalan terus kesana kemari gitu. Orang lain maghrib dia masih main. Yakin orang tua itu sakit hati. Ya Allah, itu anak saya. Tapi kalau misalnya orang tua yang melihat Mina berada di pondok, ngaji terus, misalnya itu sekolahnya, apapun yang dipinta oleh Mina, insya Allah orang tua itu akan berusaha. Bahkan tidak perlu capek, karena kadang-kadang kita itu hanya melihat secara kasat mata. Secara kasat mata mungkin nggak dinilai deh ke sekolah gitu ya. Saya sepatunya masih yang begini, orang lain begini. Tapi kalau coba kita lihat orang tua kita mau udah ganti baju, ganti kerudung, atau mungkin belum ganti. Orang tua mau bekerja capek juga, pulang kalian dari pondok, coba kalian bilang, dimasak nih, mau apa dikasih, begitu. Padahal mereka juga capek. Dan kadang-kadang kita orang tua lupa timbal balik ya, bahasanya yang membuat mereka sakit. Padahal itu kalian biasa-biasa saja. Nah, itu motivasi kita, mudah-mudahan ya. Nah, sekarang kita awali pembelajaran dengan semangat. Selain dari motivasi tadi, coba kita berdiri dulu. Nah, berdiri dulu. Ayo kawan. Nah, sekarang kita berdiri dulu ya. Nah, jadi supaya kita semangat kan, ya, tapi kita termotivasi gitu. Walaupun kita lihat video tadi kita merasakan, ya Allah, ya namanya ibu lah, gak usah diceritakan, gak akan ada yang mampu mengalahkan. Makanya sekarang kita mulai kembali dengan semangat yang lebih. Kalau kemarin misalnya, gimana kalau biasanya itu tepuk satu, berarti tepukannya berapa? Satu. Oke, kita coba. Satu. Kalau dua, tiga. Oke, sekarang kita keluarkan suaranya biar kalian semangat. Nah, lanjut. Kalau kau gimana ya? Kalau kau bangga jadi anak semata tepuk tangan. Kau bangga jadi anak semata tepuk tangan. Kalau kau memang bangga dan memangnya begitu. Kalau kau memang bangga tepuk tangan. Kita coba ya supaya semangat gitu ya, belajar jangan tuh kan gitu. Supaya semangat ya, coba ya. Kau anak semata tepuk tangan. Kau anak semata tepuk tangan. Kalau kau anak semata dan memangnya begitu. Kalau kau anak semata tepuk tangan. Nah, kita coba. Kalau saya katakan berdiri berarti kalian harus kalau saya katakan jauh berarti kalian harus berdiri. Oke, itu namanya Antoni. Antoni berarti berubah juga. Bukan Antoni berubah. Kalau Antoni berubah saya itu Antoni
Sinonim itu artinya lawan kata. Baik, kita coba. Berdiri. Berdiri. Baik, kita berdiri semua dulu. Nah, kita kombinasi dengan tepuk warna gitu ya. Kita kombinasinya dengan tepuk warna. Kalau saya katakan misalnya merah, kalau saya katakan merah berarti tepuknya 2. Kalau hijau tepuknya itu 1. Baik. Nah, kalau saya katakan berdiri berarti kalian jongkok, saya akan jongkok kalian berdiri. Oke, kita coba. Kuning. Kuning itu berarti 1. Kalau merah 2. Oke, kita coba. Merah. 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 Kuning. 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 Berdiri. Duduk. Kalau duduk itu berarti berdiri. Kalau berdiri berarti berarti sama lagi coba lagi. Baik, kita mulai. Berdiri. Kan Antoni. Duduk. Berdiri. Kan? Kalau berdiri itu berarti kalian harus duduk. Kalau duduk berarti kalian harus berdiri. Kan Antoni namanya juga apa? Oke, kita coba. Duduk. Berdiri. Berdiri. Tuh. Ya harusnya. Baik, duduk. Nah, gitu. Baik, sebelum bisa kita mulai, kita coba terakhir ya, pasti kalian tahu. Kalau saya tekuknya 1 berarti kalian bilang H 1 kali. Kalau saya tekuknya 2 berarti kalian hanya 2 kali. Kalau saya tekuknya 3 berarti kalian hanya 3. Kalau tepukannya banyak berarti baik, kita coba. Tepuk 1 kali. 1 kali. 2 kali. Saya aja yang tepuk. Baik. 1 kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. Kalau banyak kita bareng-bareng tepuk aja banyak. Nah, baik, kita duduk ya. Nah, itu jadi kita semangat ya, jangan melamun gitu ya di kelas itu. Aduh, ya kita sebagai generasi bangsa itu kan adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kita hari ini sudah berkarakter yang kurang baik, ya pemimpin kita juga pasti nantinya kurang baik. Contoh pemimpin yang tidak baik itu lahir dari siapa? Ya dari masyarakat atau pemimpin yang tidak baik. Karena kalau masyarakatnya sudah baik, pasti lahir pemimpinnya yang bagaimana? Yang baik, karena pintar, jujur, benar dalam memilihnya. Maka kalian harus menjadi generasi-generasi yang baik supaya kelak nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Baik itu dari tingkat terkecil, di dusun, di desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini di sini adalah kalian, tujuannya itu setelah belajar ini kalian mampu menulis teks prosedur. Coba kira-kira misalnya tadi dari Instagram tadi ada yang tahu misalnya cara membuat masuk obong. Kalau cara masuk obong gimana, Rifa? Kalau masuk obong baca Bismillah. Kemudian yang satu di sini berarti Bismillah. Yang kedua salam. Yang kedua harus salam. Misalnya yang kedua itu salam. Yang ketiga masuk menggunakan kaki kanan. Dan yang berikutnya kita langsung kira-kira di sini itu misalnya kalau cara masuk obong. Kalau misalnya tadi cara membuat Instagram, gimana tadi? Satu, masukkan apa? Nah, yang kedua, kalian masukkan yang ketiga, verifikasi. Yang keempat, yang kelima, sudah kita langsung gunakan. Nah, kira-kira itu berarti kalau teks prosedur itu kira-kira apa teks prosedur? Ada yang sudah tahu? Langkah-langkah, betul.
Kemudian apa lagi? Cara Cara-cara. Kemudian apa lagi selain cara-cara? Apa lagi? Tahapan. Kemudian langkah-langkah. Iya, betul ya, langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkah. Jadi langkah terus begitu ya. Nah, maksud di sana langkah-langkah di sana itu berarti tadi apa? Kalau misalnya yang mengucapkan salam dulu, berarti itu langkah untuk apa? Masuk kobong. Berarti yang kedua langkahnya apa lagi tadi? Salah. Nah, dalam langkah-langkah itu berarti kira-kira punya tujuan atau tidak? So, coba di sini ada yang suka masak atau yang pernah masak? Nah, bisa. Coba siapa yang pernah masak? Coba tangannya. Ayo. So, coba dari apa nih? Masak apa? Nah, yang bisa jawab nih. Saya kasih. Coba dari sambil berdiri. Coba Farin. Pernah masak apa misalnya dari? Masak sate. Wah. Ini apa ya? Berkenaan dengan Idul Adha ya, masak sate. Coba berarti tujuannya apa? Membuat atau masak? Masak sate atau membuat sate. Langkah-langkahnya coba. Apanya yang dipotong? Nah, dipotong-potong dulu ya. Kan kalau tidak jelas jangan-jangan apa yang dipotong-potong. Berarti harus jelas. Satu, memotong. Terus kemudian kedua dimarinasi, ketiga dibungkus sama daun pepaya, keempat ditusuk, kelima dibakar. Setelah dibakar, dioles apa? Dioles mentega sama kecap. Setelah itu dikasih bumbu kacang. jadilah sate. Ini bahwa tidak puasa kan sekarang? Tidak puasa? Tidak. Sembilan istimewa. Coba dikasih. Nah, oke. Siapa lagi berikutnya yang bisa kira-kira menjelaskan pernah melakukan aktivitas apa misalnya yang ada langkah-langkahnya? Ada lagi? Coba. Pin tadi pernah membuat apa? Kalau Supina tadi? Coba. Kan tadi katanya semuanya pernah masak. Nah, coba. Ada lagi? Masak apa? Ayo. Coba. Masak apa? Masak nasi goreng. Cabai berdiri. Coba. Masak nasi goreng. Wah, gimana tuh cara masak nasi goreng? Caranya gampang. Caranya gampang gitu ya. Nanti kita sudah ahli ya. Pertama, menyiapkan wajan, panaskan dan kompor. Kemudian dikasih minyak dulu. Ya, minyak dulu. Oke, terus. Kemudian dikasih bawang, Terus sama cabai, terus terus roiko sama bumbu-bumbu. Kemudian setelah itu dikasih nasi. Setelah dikasih nasi diaduk-aduk, dikasih kecap. jadilah. Oke, tepuk tangan dulu. Karena sudah bisa masak, ya. Aduh, ada belum poin. Masih yang sama dulu ya. Nanti camilan istimewa. Oke, nanti yang bisa jawab berikutnya, nah nanti dapat ini produksinya dari Julin Snack. Oke ya. Jadi nanti saya akan kasih dulu ya. Jadi dari Julin Snack berarti akan dapat ini. Sekarang pertanyaannya, gitu ya, yang akan saya kasih hadiah. Kira-kira teks prosedur itu kalau disimpulkan tadi, misalnya bukan disimpulkan ya, misalnya teks prosedur itu teks yang bagaimana? Coba, misalkan dia bisa. Kan tadi sudah dimulai dari awal kan bahwa ada yang pernah membuat Instagram, ada yang pernah masuk kobong, ada yang pernah masak sate, ada yang pernah misalnya ke ATM. Nah di sana itu kan ada langkahnya dan seterusnya. Kira-kira teks prosedur itu berarti teks yang bagaimana atau apa itu coba tanya. Nih misalnya di sini
ada hadiahnya bisa pilih kalau pilih ya. Baik, kira-kira apa? Coba ekspresi dulu. Oke, Aing. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau udah bisa menjawab, nah jangan dulu ya. Ini udah tadi. Oke, kan sudah dapat. Biar yang dapat. Nah, ini yang manis-manis. Cocolatos. Oke, baik kan? Nah, jadi setelah itu tadi bapak kalian menjelaskan ada yang bernama betul tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau menyelesaikan suatu kegiatan tepatnya. Nah, yang berikutnya kita lihat kalian tugasnya dari sini ada mengamati satu video ya. Ini berhubungan dengan itu. Hai guys, assalamualaikum. Ini makanan lagi viral banget, pakai bahan yang meriah. Kebetulan lagi punya stok dimsum yang baru menganggur, dan ini bisa banget kalian coba untuk ide usaha kecil-kecilan di rumah. Yuk nonton videonya sampai selesai untuk cara pembuatannya. Pertama siapkan 2 butir telur, sosis, dan juga daun kucai yang udah dicuci bersih. Sisihkan dulu telurnya. Dan untuk sosisnya kita potong kecil-kecil atau dicincang. Di sini aku pakai 2 batang dan nanti dari 2 batang aja hasilnya lumayan banyak. Sosis yang aku pakai ini harganya murah meriah, sebatang ini cuma Rp1.000, cukup murah banget dan cocok kalau misalnya menu ini dijadikan untuk ide usaha karena bahan-bahan yang dipakai harganya cukup ekonomis. Sosis yang udah dirajang tipis-tipis, kemudian dipotong lagi seperti ini dan rajang kecil-kecil sampai selesai. Kalau udah selesai, rajang juga untuk daun kucai yang udah dicuci bersih, rajang halus. Kalau nggak punya daun kucai, bisa gunakan daun bawang atau bisa juga gunakan bawang cumi. Setelah selesai taruh di piring yang tadi, sisihkan untuk digunakan nanti. Nah, di sini aku akan pakai granit kresek dari Ideal Life. Aku akan pakai fry pan yang ukuran 22 cm. Masukkan minyak 1 sendok makan, panaskan. Nyalakan kompor dan panaskan minyak. Kemudian orak-arik 2 butir telur yang tadi masukkan ke dalam pan. Dan ini pannya belum terlalu panas ya. Masukkan telur, kemudian tambahkan secumput garam. Aduk supaya garamnya tercampur rata. Kemudian ini tinggal diorak-arik aja sampai telurnya membentuk butiran-butiran kecil. Nah, seperti ini cukup. Matikan kompor, kemudian angkat pan. Ini untuk handle fry pan-nya bisa dibuka tutup dengan mudah ya. Terus masukkan irisan sosis dan daun kucai yang tadi udah dirajang halus. Untuk bumbunya di sini aku pakai setengah sendok teh saus tiram. Ini sedikit aja pakainya karena kalau kebanyakan rasanya gimana gitu ya. Kemudian 1 sendok teh lada, kaldu ayam bubuk, 1 sendok makan kecap asin, dan juga sedikit minyak wijen. Ini sedikit aja ya dan opsional, kalau nggak ada bisa di skip. Aduk sampai tercampur rata. Nah, yang terakhir ini kelupaan ya, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, aduk sampai tercampur rata. Fungsi tepung maizena ini supaya nanti untuk isiannya lebih menyatu pas dikukus ya. Kemudian di sini aku pakai kulit dimsum siap pakai, aku beli segini harganya Rp5.000.
Kemudian bagian sisi kulit dimsumnya diolesi air. Kalau udah, beri isian 1 sendok makan. Lipat bagian atasnya, terus dilipat kayak gini, dicubit-cubit bagian pinggirnya. Nah kayak gini ya guys, pada begini mudah. Kemudian sisihkan dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Olesi bagian sisi kulit dimsumnya dengan air, boleh juga pakai putih telur. Beri isian 1 sendok makan, cubit bagian atasnya, kemudian lipat sisi yang ini, terus untuk tiap ujungnya dicubit-cubit seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Nah kayak gini tinggal ditekan-tekan aja, nanti dia akan nempel. Kalau misal kurang nempel bisa diolesi sedikit air. Nah jadi segini banyak. Kemudian olesi kukusan dengan sedikit minyak supaya nanti nggak lengket. Terus tata dimsum telurnya di dalam panci yang dari olesi minyak. Kemudian ini dikukus sampai matang, kurang lebih sekitar 20 menit. Nah ini udah aku kukus selama 20 menit, dia udah matang, aromanya enak banget. Dan untuk saus cocolannya simpel aja. Di sini aku pakai sambal botol. Ini ada saus tomat secukupnya, dan juga ada saus cabai yang udah ditambah air panas. Dikocok-kocok seperti ini, campurin dengan saus tomat yang tadi. Aduk sampai tercampur rata. Nah kayak gini udah jadi. Kalau untuk jualan ini bisa dikemas pakai plastik kecil seperti ini, masing-masing diisi 2 sendok makan. Ini cukup ya. Terus aku gunakan mika kecil seperti ini, 1 mika diisi 2 kayak gini ya. Dan untuk 1 resep di video ini jadi 22 biji, bisa dijual Rp1.000 per biji. Jadi 1 mika ini dijual Rp2.000 sampai Rp2.500. Dan harga segitu tuh udah untung banget. Untuk detail bahan dan modal yang aku gunakan, teman-teman bisa lihat juga di deskripsi video ini ya. Nah kalau dikemas pakai mika jadinya akan kayak gini, cocok untuk dijual ke anak-anak sekolah. Yuk kita cobain, ini lembut banget, aromanya juga enak sekali, apalagi dicocol dengan sambal yang mantap banget. Ini rasanya tuh pedas, manis, dan gurih, wajib banget kalian cobain ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sepertinya ini ada orang terkesima dengan makanan ya. Makan gitu ya. Coba itu video tentang pembuatan apa tuh? Bisa. Kalian tahu dimsum? Tahu. Jadi dimsum itu makanan apa kalau dimsum? Makanan itu bisa. Nah, jangan begitu ya. Jadi harus bisa mengetahui tadi bahwa tadi caranya itu coba. Di sana ada cara pembuatannya atau tidak? Ada. Yang paling digunakan coba siapa yang bisa jawab? Oh, seorang bisa. Apa saja yang dilihat saja oleh kalian? Apa tadi yang masih terekam di pikiran kalian, masih terngiang-ngiang? Coba apa saja? Oh, ayo. Siapkan apa tadi? Siapkan telur, ragi kucai, sama sosis. Tuh ya. Terus sosisnya dipotong-potong kecil-kecil. Ya, terus Terus apa lagi? daun kucainya diiris. Iris. Ya. Telurnya diolah. Telurnya jadi semua disatukan. Nah, yang terakhir menggunakan apa? Terakhir tadi Kulit. bisa. Baik, kita untuk minyak. Nah, ini ada tuh. Ini ada
kalian. Dari video tersebut berarti sama ya, langkah-langkahnya itu tadi ada yang mengetahui itu bisa juga menjadi tips berbisnis atau misalnya usaha. Misalnya Santika, dari prosedur saya senang masak, misal kata Santika. Santika itu dia itu punya ide, misalnya saya membuat dimsum tapi saya mau pakai daging, misalnya dagingnya itu yang tidak biasa. Kalau orang lain menggunakan daging ayam, nah kalau dia menggunakan daging itu wajar kan ya, tidak boleh kan itu tidak boleh. Jadi misalnya kalau dia di mix, misalnya ya satu menggunakan ya ada rasa ayam, rasa keju, misalnya dan lain sebagainya. Nah itu dari prosedur tadi. Coba berarti teks prosedur itu kira-kira, coba teks prosedur itu ada langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, berarti di sana kita itu harus punya apa tadi? Tujuan terlebih dahulu. Nah, betul kata Jarin, harus punya tujuan dulu. Nah, setelah tujuan berarti harus punya langkah-langkah. Kalau kita punya langkah-langkah dulu, kira-kira bagaimana? Gak ada tujuan, ya berarti bagaimana langkah-langkah itu? Bisa jadi atau tidak? Ya. Makanya kita harus punya apa dulu? Tujuan. Contoh misalnya Anida, tujuannya atau misalnya cita-citanya jadi apa? Jadi dokter misalnya. Itu tujuan atau bukan? Tujuan. Nah, kalau sudah punya tujuan, berarti langkah berikutnya membuat atau menentukan langkah. Satu, berarti kalau SMA-nya kalau mau ke kedokteran harus masuk ke mana? SMA. Jadi tidak boleh ke SMK masuk furnitur, perkayuan. Itu nggak bisa jadi dokter. Itu mah ahlinya nanti di furnitur, gitu ya. Dia bisa berkreasi, ikut lomba dan seterusnya. Bisa apa namanya study tour atau misalnya study banding ke Jepang dan lain sebagainya. Itu beda dengan jalan untuk menjadi dokter. Contohnya cita-citanya apalagi selain jadi dokter misal. Mungkin ada yang berbeda dari orang lain. Coba misalnya kalau Silpa ingin jadi apa? Bisa. Punya cita-cita? Punya. Alhamdulillah ya. Coba cita-citanya jadi apa kira-kira? Psikolog misalnya. Nah cita-citanya itu tadi jadi psikolog. Anggaplah itu kan menjadi satu apa? Satu tujuan bahwa dia itu ingin mewujudkan cita-citanya bisa menjadi psikolog. Nah bayangkan kalau dia tidak punya tujuan, kan seperti apa tadi? Seperti ballpoint atau misalnya kertas yang dilempar kemana? Sungai. Tapi kalau dia tadi misalnya ingin jadi psikolog, tinggal tentukan aja langkah-langkahnya. Maksudnya kemana kuliahnya nanti? Apa yang harus dipelajari? Kan tidak mungkin guru BK misalnya, tapi jurusannya bahasa Indonesia. Atau misalnya guru BK tapi kuliahnya sejarah. Nanti ketika konseling gimana? Sharing misalnya, Ibu saya mau konseling, misalnya Bapak, misalnya Sherna atau Herni ya, bisa datang. Apa permasalahannya? Sepertinya Anda sedang banyak masalah, Bu, ya Bu, atau Pak. Saya itu kalau dikobong misalnya udah dibeli teman, uang hilang terus misalnya. Baju baru beli udah hilang, baju baru beli udah hilang. Kemudian juga di sekolah saya selalu dibully oleh misalnya Herna misalnya. Kemudian gurunya bukan guru BK, konselingnya kira-kira bagaimana? Sebentar. Nah menurut sejarah di misalnya ini pernah terjadi pas waktu Gunung Meletus misalnya, atau yang lain sebagainya. Itu kan ya tidak begitu juga, tetapi langkahnya kan akan beda. Orang yang profesinya di sana dengan profesinya yang beda. Contoh misalnya begini saja, saya orang sosial, anak IPS lah begitu. Kemudian dulunya itu saya misalnya punya banyak teman itu yang beragam. Ada yang baik, ada yang kurang baik, misalnya. Ada yang sangat kurang baik begitu. Ada yang di pondok, ada yang tidak di pondok. Ada anak IPA, ada yang di PS, ada yang nakal. Nakal itu istilahnya spesial gitu ya, karena semua orang juga punya potensi.
Saya jadi mengetahui kenapa Naila itu diam terus misalnya. Kalau dari segi anak sosial, mungkin dia itu masih malu-malu karena yang lain itu alumni sini semua, kemudian misalnya juga sudah mengetahui kulturnya, tapi dia beda. Jadi dia masih meraba-raba atau melihat tuh, menganalisis lingkungannya seperti apa. Itu kalau dari saya orang sosial. Tapi kalau misalnya orang yang bukan orang sosial, bisa saja ke Anida itu misalnya kata Anida, Pak dia memang begitu Pak, nggak mau ngobrol gitu misalnya. Dia diajak ngobrol sejenuh. Gimana nih? Ya ayo misalnya gitu kan harusnya ngobrol kayak apa misalnya. Nah itu kan penanganan dua orang yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda dan juga karakter yang berbeda. Apalagi kalau tadi orang yang punya masalah kemudian dikonseling ditangani itu misalnya si Dara juga kalau sakit datangnya kemana? Ke bengkel, ke toko material, atau ke dokter kira-kira? Nah, jadi kalau dari dokter kan jelas apa keluhannya ibu dari saya sakit kepala Pak, itu mah pundak. Oh ya kepala, pundak lutut kaki. Oh ya dari kapan? Misalnya sudah 2 minggu, awalnya makan apa? Ya saya makan biasa aja, misalnya nasi gitu. Tapi pas kemarin saya 2 hari makannya paku misalnya. Nah jadi cara menangani itu beda-beda. Makanya begini, cara mengajar juga pasti beda-beda, cara belajar juga pasti beda-beda. Semua orang punya karakter, latar belakang, lingkungan, sosial, budaya, begitu pendidikan. Makanya kalau Hani misalnya, Hani paham bisa. Ketika segala melihat sesuatu itu dilihat dari segi agama dulu. Karena misalnya latar belakangnya orang tuanya dari kecil atau menanamkannya bahwa nomor 1 itu kan dari segi agama dulu. Karena kita ke dunia itu hanya mencari bekal untuk pulang nanti kemana? Kalau kita sudah ditanamkan hal seperti itu, pasti kan balance, imbang. Kita dunia kita sekarang sedang hidup di sini, maka ada istilah kalau kita mencari dunia harus seperti akan hidup 1000 tahun lagi. Kalau kita mencari akhirat atau beribadah seperti akan meninggal besok. Itu artinya seperti itu. Jadi berimbang. Kadang-kadang kan orang ada yang perlu berat gitu ya. Misalnya sesama tuh habis beli jam, gitu. Pas sholat ingat tekan jam. Allah. Ingat jam terus misalnya. Tapi kan beda kalau imbang. Misalnya jam saya baru, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Jadi ibadah kan lebih apa? Ibadah menjadi lebih khusyuk. Mas kalau doa saya kemarin ketika hujan, setelah saya mengucapkan misalnya Allahumma shayyiban nafi'an gitu, kemudian saya berdoa di waktu hujan karena katanya pas waktu hujan itu apa? Mustajab. Dikabulkan oleh Allah. Maka saya akan lebih bersungguh-sungguh. Misalkan begitu. Punya tujuan. Nah, jadi di prosedur juga tadi 1 adanya tujuan, yang kedua kemudian adanya langkah. Dan kemudian di sana itu biasanya kan coba seperti tadi masukkan ini, masukkan itu, langkah berikutnya siapkan dulu wajan dan seterusnya. Itu yang jadi di prosedur. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Nah, dan nanti kalian akan membuat itu prosedur begitu ya. Kan kalian tadi ada yang program masak ini, program masak itu udah lagi. Ya nanti baik sekarang kita akan buat dulu ya kelompoknya. Nah, saya akan mengelompokkan itu berdasarkan, coba saya lihat dulu. Nah, berdasarkan ada yang sama tidak bulan lahirnya, misalnya. Ada yang lahir bulan Januari? Mana yang lahir bulan Januari coba? Kita akan cek berdasarkan kelahiran ya di sana. Ya insya Allah saya percaya tidak akan harus ke bidan gitu ya untuk mengecek kelahiran kalian gitu ya. Coba misal supaya tidak kelompoknya itu terus itu lagi. Mana yang bulan Januari? Ada. Nah, Nursantika berarti ini kelompok 1 ya. Nur. Kelompok 2. Coba. Ada yang lahir Februari? Ada atau tidak?
Ada yang lahir Maret sama seperti saya? Oh. Maret ternyata lahirnya Maret ya. Bulan Maret gitu ya, jadi bulan 3 ya, harusnya kelompok 3 tidak apa-apa. Kelompok 3 ya. Ada yang April. April si Vina. Ini Mei kan? Oh, Mei ya, bukan Mei. Nah, itu Vina Apriani. Vina April ya. Kemudian itu siapa? Siti Aisyah. Masya Allah. Siti Aisyah. Baik. Sekarang coba Juni, mana Juni? Ada 4. Wah, ini seharusnya satu kelompok, tapi kan Juni itu satu karakter, jadi jangan dibuat satu. Kalau api dengan api gimana kan? Api tentu besar, air dengan air juga. Nah, jadi harus dipisah. Nah, di sini ada Darin, gitu ya. Kemudian siapa lagi? Silpa. Nah, tadi siapa lagi? Anida. Anida, kemudian Hermi, terus Salmatul, kemudian ada lagi Hanifah Agustus. Sebentar lagi bersamaan dengan hari itu ya, kemerdekaan Indonesia. Hanifah. Ada lagi Ripa. Bulan apa kalau Ripa? Agustus juga. Wah, Agustus Ripa. Terus 1, 2, 3. Nah, saya akan tutup 3 kelompok ini. Silakan bersatu dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di mana? Nah, kalian tugasnya itu kalian tugasnya kalian buka aplikasi Canva. Nah, kemudian kalian buat teks prosedur ya, berdasarkan struktur dan kebahasaan yang benar. Strukturnya yang tepat, kemudian kebahasaannya juga tepat. Nah, kelompok 2 juga sama. Di sana ada Canva-nya. Nah, kalian buat satu teks prosedur dengan kelompoknya di aplikasi Canva dengan berkreasi, desainnya bebas, terserah kalian semenarik mungkin sesuai selera kelompok kalian. Buat satu teks prosedur. Nah, nanti itu akan dipresentasikan. Nah, ini juga kelompok 3 sama tugasnya buat teks prosedur di aplikasi Canva. Nah, dengan tempel-tempel yang menarik, desainnya terserah kelompok kalian, dan kalian buat teks prosedurnya sesuai dengan struktur dan pembahasannya. Silahkan. Nah, waktunya sekitar 15 menit. Ya. Terserah apapun, mau makanan, gitu ya, mau aktivitas apapun yang kalian ketahui berdasarkan kelompoknya, gitu ya. Kalau sudah selesai, nanti bisa dikirim ke Gmail saya. Nah, Gmailnya antonrobi027@gmail.com. Nah, kirim ke sini.
masakan yang digemari atau yang sudah dikuasai, memasak apa? Yang saya pengennya atau kelompok kita membuatnya aktivitas sehari-hari. Boleh sesuai kemampuan kalian yang diketahui betul-betul karya kalian, ya kalian buat di sana. Misalnya ada seseorang yang memang senang masak di kelompoknya, itu buat masakan. Nah, waktunya masih ada sekitar 10 menit. Mulai dari seperti apapun bisa kalian tulis dulu di kertas, langsung juga. Di sana kan huruf-hurufnya juga ya banyak, bagus-bagus ya hurufnya. Jadi bisa didesain warnanya yang lucu. Keluar. Nah, nanti kalian setelah dikirim ke depan jelaskan gitu ya, atau ceritakan ekspresi apa yang kalian buat. Kelompok yang lainnya boleh mengomentari atau menanggapi dari teks prosedur yang kalian buat. Buat yang kelompok tercepat juga mengirimkannya tercepat juga benar misalnya bisa nanti dapat hadiah gitu. Jadi nanti akan dilihat kira-kira dari 3 kelompok ini siapa yang bahasanya paling baik, kemudian juga yang desainnya paling menarik juga itu akan dapat hadiah.
8 menit lagi. Sob yang sudah tadi sudah bagus, itu ada yang sudah bagus, silakan langsung kirim saja. Nah jadi nanti kan bisa ada yang paling cepat gitu ya, kemudian juga paling tepat dalam penulisan. Silakan. Karena nanti kalian akan mempresentasikan itu. Nah ini gimana? Ke sini kirim. Antara Robi 027 boleh langsung dikirim saja ke sana. Pakai ya 027@gmail.com. gmail.com. Nah, menit lagi, coba, ayo. Sudah. Oke, nah, wah ini keren, sudah ada ini. Baik. Ini. Nah, wah ini bagus nih, sudah ada yang buatnya. Ini bisa di-share ya dari sini. Bisa di-share. Harus dibagi apa? Berarti nah ini jadi hasilnya ini imut donat. Wah, ini bagus ini sudah bagus. Ini input donat. Nah mungkin harus buat besar. Imut donat ya, dari kelompok T. Baik, kita tunggu ya. Ini berarti ini untuk juara utamanya yang kalau yang paling cepat ini dari sini. Imut donat dari kelompok 3. Nah kalian persiapkan untuk presentasinya yang menjadi moderatornya dan yang akan menjelaskan. Ya. Silakan, boleh. Ini betul nih. Oh iya. Iya. Ini kalau ini ya asli yang sudah kalian buat. Baik, berarti kita siapkan untuk penampilan di presentasi. Kita tunggu kelompok yang lain. Masih ada waktu 3 menit. Ada yang kirim lagi? Dari ini? Ya.
Cek dari kelompok tidak terkirim. Ada yang salah? Ini ada nih. Cokis, tolak dan simbol. Nah, berarti yang kedua dari kelompok 2. Satu menit lagi, silakan kelompok 1 kirim. Tadi saya lihat sudah selesai, tinggal kirim saja. Bahan 1 cangkir mentega. Disiapkan ya, dijelaskan oleh kokinya, jadi para chef-chef. Cita-citanya jadi koki karena sudah kan sudah selesai. Ada yang salah kan begini? Ada yang salah Pak. Sudah nih? Sudah. Ya. Soal 7 kita dari kelompok 1. Kelompok 1. Ada. Ini salah kirim. Oh, itu tadi yang sebelum editnya. Cara membuat apa nih? Telur. Wah, ini telur gulung. Telur gulung. Nah, jadi kalau urutannya, kalau yang ketiga itu kelompok 1, nah berarti kelompok 3 jadi paling cepat, kelompok 2 kedua, kelompok 1 ketiga. Nah, tapi nanti kita akan lihat juga ya dari hal ini. Baik, sekarang untuk penampilannya, untuk presentasinya dari kelompok berapa dulu kira-kira? 3. Nah, karena paling cepat boleh milih ya. Kelompok 3 itu boleh pilih mau penampilan pertama, kedua ataupun ketiga. Silakan. Siapa kira-kira yang akan tampil pertama? Kelompok 3. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, boleh jadi kalian jelaskan ini cara membuat apa dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa jelaskan dulu. Nah, saya besar. Nah, ini karyanya Ibu Dona. Kenapa bisa dan lain sebagainya? Coba jelaskan ya bahwa prosedur itu bagaimana, kemudian ini apa yang dibuatnya. Silakan ke depan. Tepuk tangan dulu nih untuk kelompok 3. Oh, silakan. Ini keren ya ini warnanya. Memang kalau di layar laptop di sini pasti jelas berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Hanifah, saya Ali, saya Rafina, saya
rekan kami. Teks prosedur yang kita buat adalah cara membuat imut donat. Bisa dilihat di layar depan. Komposisinya, komposisi dari imut donat yang pertama yaitu ada 1 cangkir susu, kemudian 1 sendok makan radioaktif, kemudian 1 cangkir gula, kemudian 2 telur, kemudian 6 sendok makan mentega dan 4 cangkir tepung. Cara membuatnya, kocok susu, ragi, dan gula menjadi 1. Tambahkan telur, mentega, dan tepung. Uleni adonan selama 2 menit. Silakan teman-teman yang lain tanggapi bagaimana hasilnya dari desainnya, kalimatnya, terus juga lucu, bagus. Terus apa lagi? Bagus, lucu. Karena warnanya. Gitu. Baik, tepuk tangan dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 ya. Untuk penampilan kedua, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang membuat apa? Telur gulung. Nah, ini sepertinya makanan favoritnya. Silva. Telur gulung itu yang viral. Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Mikawa Sudrajat sebagai moderator dan ini yang pertama Fitri dari Musibah. Saya Nursantika Fauzia. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara membuat telur gulung. Tujuan kami membuat telur gulung adalah membuat telur gulung yang telur gulung adalah makanan tradisional dan merupakan variasi dari telur goreng yang dimana sebuah telur akan digoreng kemudian digulung menggunakan sebuah tusukan yang biasanya dibuat dari kayu pohon bambu. Bahannya 2 butir telur, 3 sendok makan air, 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1/4 sendok teh lada bubuk, garam sesuai selera, tusuk sate secukupnya, minyak goreng secukupnya. Alat dan bahan wadah, garpu, sendok, wajan, kompor, tusuk sate dan piring. Langkah-langkah: siapkan wadah, masukkan telur, lalu kocok hingga mengembang. Masukkan air, lada bubuk, penyedap rasa, dan garam ke dalamnya. Kocok lagi hingga agak encer dan pastikan bumbu tercampur merata. Siapkan wajan, letakkan di atas kompor, tuangkan minyak, nyalakan api dan panaskan dengan api berukuran sedang. Masukkan tusuk sate, tuang telur dengan sendok secara menyebar ke dalam minyak panas. Tarik telur dengan tusuk sate langsung ke pinggir wajan lalu digulung, angkat, lalu tiriskan. Lakukan proses ini hingga adonan telur habis. Telur gulung ini siap disajikan selagi hangat. Tambahkan saus sambal dan kecap untuk menambah cita rasa. Bukan dulu untuk kelompok. Nah, kalau komentarnya gimana? Dari ini. Bagus, kenapa bagus? Kreatif. Apanya yang bagusnya coba? Bagus, ada tujuan. Ada tujuannya. Kemudian, apalagi yang bagus desainnya bagaimana? Desainnya Lucu. Oke. Baik, silakan untuk kelompok berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok
Pak. Silakan. Diganti lagi atau tidak? Yang ini bukan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sama Kak Fadila sebagai moderator. Di samping saya ada Hana Fibrina dan saya Yudha. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu teks prosedur tentang cara membuat cookies coklat chip balls. Terus. Gambarnya Oh ini. Bahan-bahannya apa saja? bahannya adalah 1 cangkir mentega, 1 cangkir gula merah, 1 sendok teh sendok ekstrapan vanili, 2 cangkir tepung, 6 oz vinegar coklat. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk gimana menurut kalian nih di sini tuh ada kopinya di sini tuh warnanya bagaimana? Estetik. Estetik. Wah, jadi gitu ya. Baik, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu ya. Jadi kalau saya lihat kira-kira yang mana nih yang bagus? Kalau menurut saya semuanya juga bagus. Tuh, apalagi donat bisa berat-berat begitu ya. Kemudian yang donat itu kan apalagi namanya imut donat gitu ya. Mungkin ini ya kalau di bahasa Sunda emot gitu ya. Kalau ini imut. Kalau imut itu apa artinya? Lucu. Nah, jadi donat lucu. Jadi selain rasanya yang enak juga ada yang lucu. Tapi yang menjadi koreksinya di sini kira-kira apa? Coba perhatikan, nih lihat tulisannya ada apa yang kurang pas kira-kira di sini. Coba menurut kalian, nah, ada tidak kalimat yang kurang pas di sini menurut kalian atau sudah bagus ini? Coba dilihat dulu, perhatikan baik-baik. Ada atau tidak? Coba. Nih, takutnya tidak kelihatan. Ada atau tidak? Nah, coba perhatikan baik-baik. Ada. Apa? Coba nih. Harusnya pas uleni adonan itu beda poin. Uleni. Uleni adonan selama 2 menit. Mana uleni itu? Itu habis titik tambah telur mentega dan tepung. Baca tutur lagi, ulang menjadi 1, tambahkan mentega dan tepung. Uleni adonan selama 2 menit. Oke, yang itu terus apa lagi? Nah, coba ini. Kalau yang ini gimana? Pas atau tidak? Pas. Nah,
SDM itu apa? Dosen dan makan. Ya, tidak. Kalau yang baik dan benar itu disingkat atau dijelaskan di sini. Dijelaskan. SDM itu kan bisa jadi singkatan sumber daya Manusia. bisa juga gitu. Bisa juga hal yang lain diartikan dengan SDM misalnya. Itu yang kurang pasnya. Kalau secara desain sudah bagus, tapi kalimatnya yang itu yang kurang tepat. Tadi berarti betul menurut kelompok ini ada dua ya, berarti tadi harusnya dibuat poin yang berbeda saja. Nah kalau ini yang satu lagi itu tadi apa nih? Nah keluar dulu. Kalau ini ada atau tidak kira-kira? Ini desainnya bagaimana? Bagus. Tulisannya juga lengkap, ada tujuan, bahan. Ya. Tapi kira-kira yang mana yang kurang pas? Kita lihat kalimatnya. Nah di sini. Ada tidak yang kurang pas? Tarik telur dengan tusuk sate. Atau misalnya tadi ada apa lagi di sini? Tiriskan. Nah, kira-kira tiriskan itu apa? Tiriskan? Apa itu tiriskan? Lalu tiriskan. Angkat, lalu tiriskan. Kira-kira itu tepat atau tidak? Nah, berarti koreksinya di sana. Oke, setelah ini kita jelaskan sedikit dari bagian penguatan. Nah, bersama kalian kita kembali lagi menghadapnya ke sebelah sini. Kita lakukan dulu untuk hasilnya. Nanti itu pelan-pelan seperti ya. Ya, kita satu lagi kita pelan-pelan. Baik, tutup dulu untuk kalian. Ya, bahwa kalian itu tadi sudah mampu mengaplikasikan Canva begitu ya. Karena sekarang itu salah satu yang sangat sering digunakan itu aplikasi itu yaitu Canva. Kalau dulu kan harus kita mau desain apa harus nyuruh atau kita harus mampu korel misalnya. Makanya tukang desain itu sekarang seolah-olah apa ya terkalahkan atau tersisihkan oleh adanya aplikasi Canva. Karena misalnya ibu-ibu saja, misalnya ibu-ibu di rumah, misalnya ibu rumah tangga, misalnya namanya misalnya saya Naila, dia sudah punya anak, dia punya handphone Android bisa, tinggal buat aja template-nya dipasang, ya kan? Terus dia bisa seblak Naila, rasanya seperti apa misalnya rasanya. Nah, misalnya itu bahwa di sana bahwa ada yang beda. Kalau Naila itu seblak daging kuda, dia kan bisa tuh. Kira-kira apa desainnya? Gambar kuda, kemudian ada seblak ya, ada tulang kuda, gitu dan sebagainya. Ya misalnya itu. Tapi kan bisa kalau sekarang itu tambah-tambahnya itu dengan damping dan sebagainya. Biasanya kalau seblak sekarang itu seblak prasmanan katanya atau seblak apa yang viral itu tetangga bisa ya, kita sebelah kayak tetangga gitu. Padahal apa buat kerupuk gitu ya, kerupuk di apa namanya masukkan ke dalam air panas, ditambahkan dengan bumbu dan sambal gitu satukan jadi sebelah Rafael tetangga misalnya gitu kan, jadi viral tuh. Nah itu kenapa? Karena adanya medsos. Biasanya kan desain coba menarik. Kalau kalian mau masuk kemana, mau membeli apa kan yang dilihat itu tampilan dulu. Makanya kalian tadi sudah mau. Sekarang di teks prosedur itu berarti apa? Tadi teks prosedur itu adalah apa? Teks yang berisi langkah-langkah. Kemudian coba disebut dulu. Teks yang apa? Teks yang menjelaskan kemudian misalnya strukturnya itu ada apa saja? Satu ada tujuan. Kalau yang kedua yang ketiga penegasan usaha. ada tiga strukturnya.
ada tujuan, ada langkah-langkah dan penugasan ulang. Nah, kalau kalimatnya itu ada kalimat imperatif. Kira kalimat imperatif itu yang bagaimana? Masukkan air, berarti itu mengandung apa? Itu imperatif. Kemudian ada juga misalnya masukkan garam 1 sendok makan, itu kan berarti menginformasikan ya di sana. Kemudian juga ada misalnya konjungsi di sana, tahu kan? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, di sana konjungsinya itu ada temporal, gitu ya, ada konjungsi. Nah, ada juga misalnya numeralia. Nah, di sana numeralia itu merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Nah, misalnya konjungsi bilangan, kan tadi 1 masukkan air, kan ada bilangan di sana. Berarti langkah berikutnya yang kedua masukkan garam, misalnya 1 sendok makan. Itu di sana ada penggunaan. Yang berikutnya kemudian ada pronomina. Pronomina itu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan siapa? Orang atau benda. Kemudian juga di sana ada pronomina penunjuk tersebut. Contohnya itu tersebut, masukkan ke dalam makanan tersebut. Tuh. Terus juga yang berikutnya yaitu ada verba material dan ada verba tingkah laku. Itu yang dimaksud teks prosedur. Jadi apa kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan teks prosedur itu? Teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas. Sekarang sebelum ke berikutnya, nah kita dulu ya, karena dulu ini saya lihat sudah mulai ngantuk lagi. Nah, nanti setelah ini kita proses, sudah kita refleksi dan kita baik. Ya. Sekarang misalnya ada berhadapan dengan temannya tapi kita hijau. Ya. Ada temannya, aduh itu. Oke, berarti satu orang menunggu giliran kita. Baik, pilih warna hitam dan hijau. Coba. Oke, kalau saya katakan hijau, berarti kalian tunggu warna hijau. Kalau saya katakan warna hitam, kalian tunggu warna hitam. Yang pilih warna hitam harus menghindar. Yang pilih warna hijau harus menghindar. Kalau saya katakan hijau, gitu ya. Baik, kita mulai. Satu, tangannya dengan dekat, tangannya dekat, satu saja. Satu, nah begitu contohnya. 1, 2, hijau. Yang hitam itu jangan mau hindar kalau saya bilang hijau itu mah sampaikan. Iya lah ya. 1, 2, 3, hit. 1, 2, 3, hitam. Ayo kita coba lagi. 1, 2, 3, hitam. Sekarang kita duduk lagi. Nah, ini kita akan dikasih setelah adanya penguatan. Nah, kalian tadi juga produknya sudah dikumpulkan ke saya. Kalian sudah presentasi dari kanvanya tentang teks prosedur. Penguatannya sudah ada yang mampu menyimpulkan tadi. Nah, sekarang kita akan proses. Nah, ini soalnya di sini kalian tulis. Tidak perlu ditulis, soalnya kalian tinggal jawab saja. Nah, waktunya ada 10 menit. Stop, sudah.
Nomor 1 itu sebutkan ciri-ciri teks prosedur. Di sini kan ada nih tulisannya ini. Nah, yuk. Silakan. Menit lagi, silakan 9 menit. Yang kedua itu analisis. Strukturnya apa? Struktur teks prosedur. Kemudian kebahasaan teks prosedur. Waktunya masih ada 8 menit. Kebahasaan, kemudian ciri, kemudian struktur. Lima menit lagi waktunya. Silakan, masih ada 5 menit untuk menyelesaikannya. Dikumpulkan, wah hebat ya, sudah. Baik, silakan kumpulkan. Oleh satu orang saja, temannya, boleh. Dan sudah dikumpulkan. Nah sekarang berarti kita telah melakukan proses yang nanti akan saya cek hasilnya. Nah sekarang di pembelajaran hari ini berarti kita ya pembelajaran hari ini teks prosedur itu berarti ada yang bisa menjawab lagi tadi. Sehingga teks prosedur itu apa? Silakan Vina. Teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan. Oke, teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Kalau misalnya ada yang tahu strukturnya apa tadi? Tujuan, langkah-langkah, dan kesimpulan. Kalau pembahasannya ada apa saja tadi? Menggunakan kalimat Kalimat konjungsi, deklarasi, dan pemanggilan. Misalnya. Kemudian tadi yang perintah itu dari apa? dimulai. Oke, baik ya. Nah, di sini gimana misalnya itu kalian sudah mengetahui bahwa dari teks prosedur itu seperti itu ya. Jadi kita bisa belajar atau mengambil nilai-nilai dari teks prosedur itu
dalam kehidupan kita pun yang pertama harus kita tentukan itu apa? Tujuan. Kemudian setelah punya tujuan, kita tentukan langkah-langkah. Setelah itu barulah kita laksanakan. Nah, makanya kalian dari sekarang harus punya tujuan dulu. Jelas kalau misalnya berurusannya dengan agama, dengan kehidupan kita jelas tujuan kita apa? Akhirat. Tujuan kita ingin masuk surga. Nah, kemudian langkah-langkahnya kan Allah sudah kasih tahu. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya kita sudah punya tujuan, contoh tadi yang ingin jadi dokter yang habis Quran, ingin misalnya tadi yang menjadi dosen yang habis Quran, ingin menjadi pengusaha yang habis Quran, ingin menjadi pendiri pondok pesantren, ingin mendirikan rumah Quran, itu kan sudah jelas tujuan. Tinggal langkah-langkahnya. Kalau kalian berhasil mempunyai tujuan, kemudian menentukan langkah-langkahnya dan melakukan itu, insya Allah pasti bisa. Dengan siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan ke materi yang lain. Nah, untuk sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Yang pembelajaran kalau tadi kita awali dengan doa, dengan motivasi, dengan niat, nah kita harus akhiri juga dengan hal yang baik. Misalnya bahwa kita menyebutkan 99 nama siapa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya baik kita. Atau misalnya itu kalau terlalu panjang di akhir kita akhiri dari 10 masuk Muslim saja. Yang 10 masuk Muslim. Baik kita. Sebelum muasabat muslim yang akidah yang lurus, ibadah yang benar, yang kokoh, dasar yang kuat, luas wawasannya, mandiri menahan nafsunya dan teratur dalam urusannya. Dua lagi pandai mengatur waktunya dan berguna bagi orang lain. 10 muasabat muslim. Baik, itu kita akhiri dengan muasabat muslim ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan 10 muasabat muslim itu pada diri kita supaya kita bisa mengerti, memahami, dan yang paling utama adalah mengimplementasikan. Jadi kalau si Nida sudah punya ilmu, kalau tidak diimplementasikan itu ya kira-kira berpengaruh tidak. Jadi kalau si Anida punya ilmu, misalnya dia masak, punya ilmu dia ngaji, punya ilmu dia bahasa Indonesia, yang pertama itu gunakan untuk dirinya, pahami seperti itu, kemudian nanti diimplementasikan. Maka kita semua mudah-mudahan kalian semua selain kalian ngaji, selain kalian belajar, kalian juga mampu mengimplementasikan ilmu yang telah kalian miliki. Nah, begitu. Nah, seperti Anida kan sedang menikmati keindahan alam ini, begitu tuh sambil melihat ada burung di sana, gitu. Itu kan mungkin salah satu wujud dari menikmati atau mensyukuri apa yang diberikan atau apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak kadang orang itu, misalnya kalau nanti sudah lulus sekolah, lulus kuliah, jangan hanya punya ilmu saja, tapi implementasikan juga buat kehidupan kita, manfaat untuk keluarga, untuk lingkungan, masyarakat, musa bangsa dan agama. Apalagi itu kalau paling terbesar. Karena kenapa saya ucapkan itu di akhir pembelajaran kali ini? Karena banyak anak yang pintar, banyak anak yang ngaji, banyak anak yang hafalannya luar biasa, banyak yang pemahamannya juga luar biasa, tapi dalam pengimplementasian kurang. Gitu. Jadi sama tuh jago lah saya yakin di ilmu. Tapi kenyataannya, misalnya ketemu orang tua, ketemu guru, ketemu misalnya dengan orang tua saja berbicaranya kadang seperti orang yang tidak ngaji, tidak sekolah. Itu artinya bukan tidak tahu, bukan tidak paham, tapi tidak mampu mengimplementasikan. Maka ada istilah selain kita harus belajar itu, ya kita setelah belajar ya kita implementasikan. Nah, baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah selesai gitu ya. Di pembelajaran teks prosedur hari ini kita akhiri dengan doa.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda